Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dava Suhanatama dengan NPM 231068. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Hukum Asuransi, yaitu presentasi jurnal nasional dengan judul Perlindungan Hukum Nasabah Unit Link dalam Resiko Penurunan Nilai Investasi. Nah, kemudian di sini ada identitas jurnalnya. Jurnal yang saya bahas berjudul Perlindungan Hukum Nasabah Unit Link dalam Resiko Penurunan Nilai Investasi. Jurnal ini ditulis oleh Arif Rahman dan Triwidya Kurniasari, kemudian diterbitkan dalam Rusam, Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 1, tahun 2023. Topik ini menarik untuk dikaji karena produk unit link merupakan salah satu produk asuransi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Namun, juga sering menimbulkan permasalahan ketika terjadi penurunan nilai investasi. Oleh karena itu, peneliti berfokus pada bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada nasabah unit link dalam menghadapi resiko tersebut. Nah, kemudian di sini ada latar belakang dan isu. Untuk latar belakang lebih dahulu, produk unit link atau PAID merupakan produk asuransi jiwa yang menggabungkan fungsi perlindungan atau proteksi dengan investasi dalam satu polis. Dalam praktiknya, premi yang dibayarkan nasabah tidak seluruhnya diinvestasikan, tetapi juga dialokasikan untuk biaya akuisisi, biaya asuransi, dan biaya administrasi, serta dana investasi. Selain itu, nilai investasi pada unit link bersifat fluktuatif karena mengikuti perkembangan pasar modal. Akibatnya, dapat terjadi penurunan nilai investasi yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Masalah semakin kompleks karena masih ditemukan kurangnya transparansi informasi dari agen maupun perusahaan asuransi, terutama mengenai biaya dan risiko investasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat 4 isu hukum utama, yaitu pertama, bagaimana skema investasi unit link, bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah, bagaimana kewajiban perusahaan dan agen dalam memberikan informasi, dan yang terakhir, bagaimana peran regulasi dan pengawasan OJK dalam melindungi nasabah. Kemudian kita masuk ke kerangka teori. Penelitian ini menggunakan konsep perlindungan hukum dan prinsip kepastian hukum untuk menganalisis perlindungan nasabah unit link terhadap resiko penurunan nilai investasi. Pertama adalah konsep unit link, yaitu produk yang menggabungkan proteksi dan investasi dalam satu polis, di mana sebagian premi dialokasikan untuk investasi dan sebagiannya untuk biaya asuransi. Kedua, adalah resiko penurunan nilai investasi yang dapat berasal dari resiko pasar, resiko likuiditas, resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, resiko kredit, serta resiko pengelolaan dana investasi. Ketiga, adalah prinsip kepastian hukum yang memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah dan menjadi dasar pengaturan hak serta kewajiban para pihak dalam menjalankan perjanjian asuransi. Yang terakhir, perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perasuransian dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diatur dalam Pasal 22 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui sanksi administratif pada Pasal 71 dan sanksi pidana pada Pasal 74 Undang-Undang Perasuransian. Oke, lanjut. Nah, di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan asuransi unit link. Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan undang peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perasuransian, dan Peraturan OJK.
Kemudian bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai bentuk perlindungan konsumen bagi nasabah unit link. Nah, kemudian di sini ada temuan utama atau hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan penting. Pertama, pada skema produk unit link, premi nasabah tidak seluruhnya diinvestasikan, melainkan dialokasikan untuk biaya akuisisi, biaya asuransi, dan biaya administrasi, serta biaya pengelolaan dana. Kedua, dana investasi ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, pasar uang, dan deposito. Karena mengikuti kondisi pasar, nilai investasinya dapat naik maupun dapat turun. Yang ketiga, penurunan nilai investasi dapat terjadi akibat resiko pasar, resiko likuiditas, perubahan kondisi ekonomi dan politik, resiko kredit, serta resiko pengelolaan dana investasi. Yang keempat, banyak permasalahan yang muncul akibat kurangnya transparansi informasi. Beberapa agen lebih menonjolkan keuntungan investasi dibandingkan menjelaskan risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah telah diatur melalui perlindungan preventif dan represif dalam Undang-Undang Perasuransian. Nah, kemudian di sini ada slide analisis kritis dari mahasiswa. Dari hasil penelitian tersebut, menurut saya permasalahan utama bukan terletak pada adanya resiko investasi, karena resiko memang merupakan bagian yang melekat pada produk unit link. Masalah yang lebih penting adalah bagaimana informasi mengenai resiko tersebut tersampaikan kepada calon nasabah. Undang-undang perasuransian sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme preventif dan represif. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung kepada kepatuhan perusahaan dan agen dalam memberikan informasi yang jujur, jelas, dan transparan. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi prioritas utama agar nasabah dapat memberikan karakteristik produk sebelum mengambil keputusan investasi. Nah, kemudian di sini ada relevansi terhadap RPS hukum asuransi. Jurnal ini memiliki relevansi yang sangat kuat dalam beberapa materi dalam mata kuliah hukum asuransi yang saya ambil. Pertama itu berkaitan dengan prinsip-prinsip asuransi seperti ada utmost good faith atau itikat baik yang sempurna yang mewajibkan pemberian informasi secara jujur dan lengkap. Terus yang kedua itu ada berkaitan dengan aspek hukum asuransi yang membahas perlindungan konsumen dan tanggung jawab agen dalam pemasaran produk asuransi. Yang ketiga, relevan dengan pengaturan asuransi dalam hukum positif Indonesia. Karena jurnal ini mengkaji perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perasuransian dan Ketentuan OJK. Yang keempat, berkaitan dengan asuransi dan perkembangannya, khususnya produk PAID atau unit link sebagai salah satu inovasi produk asuransi modern. Selain itu, jurnal ini juga membahas hak dan kewajiban para pihak serta peran OJK dalam melakukan pengawasan terhadap industri perasuransian. Nah, kesimpulan yang dapat diambil, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum nasabah unit link dalam resiko penurunan nilai investasi sangat bergantung pada penerapan prinsip keterbukaan informasi, kepatuhan perusahaan dan agen dalam memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan tidak menyesatkan, serta pengawasan yang efektif dari OJK. Upaya tersebut penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman, melindungi hak-hak pemegang polis, dan menciptakan industri asuransi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.